touch, I can with just one touch, I can feel my body give it. Yang terhormat Ibu Delviana selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif global dan teman-teman seperjuangan yang sungguh saya hargai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan hadisnya iman. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya berikan waktu kepada pemateri untuk memaparkan materi kami. Kepada pemateri dipersilakan. Bab 1 pendahuluan latar belakang kearifan lokal. Indigenous system merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam memahami budaya dan tradisi suatu masyarakat. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, nilai dan praktik yang diwariskan dengan generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat. Namun dengan adanya globalisasi dan modernisasi, kearifan lokal seringkali terabaikan dan terpinggirkan. Tujuan penulisan. B. Tujuan penulisan. 1. Mengidentifikasi konsep dasar kearifan lokal, indigenous system, dan pentingnya dalam memahami budaya dan tradisi suatu masyarakat. 2. Menganalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kearifan lokal dan bagaimana cara melestarikan. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh kearifan lokal yang masih ada di Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk pembangunan masyarakat. 4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kearifan lokal dalam masyarakat. C. Manfaat penulisan. 1. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya Indonesia. 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar kearifan lokal dan pentingnya dalam memahami budaya dan tradisi suatu masyarakat. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh kearifan lokal yang masih ada di Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk pembangunan masyarakat. 4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi. Bab 2. Pembahasan. 1. Konsep dasar kearifan lokal, indigenous system. Kearifan lokal bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan lama, melainkan sistem pengetahuan dan struktur yang dikembangkan oleh masyarakat adat atau lokal melalui pengalaman bertahun-tahun dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial mereka sistem ini mencakup 3 dimensi utama: pengetahuan faktual, informasi tentang alam, tanaman, hewan, cuaca, dan sumber daya, nilai dan norma, aturan sosial, etika dan pandangan hidup untuk mengatur hubungan antara manusia serta dengan alam, teknologi dan praktik, cara kerja, metode bertani, pengobatan tradisional, dan tata kelola sumber daya yang sesuai dengan kondisi lokal. Istilah indigenous knowledge system juga sering digunakan untuk menemukan bahwa pengetahuan ini merupakan hak milik komunitas dan terintegrasi dengan identitas budaya mereka. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Turun-temurun diteruskan melalui lisan, contoh, dan praktik sehari-hari dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, iklim, dan kebutuhan masyarakat lokal. 3. Terintegrasi, menyatukan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis
ekologis dalam kehidupan sehari-hari. 4. Adaptif, dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan budaya luar tanpa kehilangan inti nilai. 5. Kolaboratif, didasarkan pada kerjasama dan keputusan bersama dalam komunitas bidang-bidang implementasi kreatif lokal. 1. Tata kelola lingkungan dan ekonomi. Masyarakat lokal memiliki praktik yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian alam, seperti masyarakat Dayak di Kalimantan dengan konsep hutan adat yang melindungi kawasan konservasi alami. Masyarakat Baduy di Jawa Barat dengan sistem lumbung padi yang menjamin ketahanan pangan dan konservasi varietas padi lokal. Masyarakat Maluku dengan konsepsi yang mengatur waktu penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak berlebihan. 2. Tata kelola sosial dan politik. Kreatif lokal mengatur struktur sosial dan proses pengambilan keputusan, seperti kerajaan adat di Sumatera dengan sistem hulu salak, musyawarah untuk mufakat sebagai dasar keputusan bersama. Masyarakat Sasak di Lombok dengan adat Perpati yang mengatur hubungan hukum dan sosial antar warga. Masyarakat Toraja dengan sistem Tongkonan yang menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual. 3. Kesehatan dan pengobatan tradisional. Banyak masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat dan praktik kesehatan, seperti pengobatan jamu di Jawa yang menggunakan bahan alam untuk mengobati berbagai penyakit. Masyarakat Bali dengan konsep Trihita karena yang menghentikan kesehatan fisik dengan keseimbangan spiritual dan lingkungan. Masyarakat Papua dengan praktik pengobatan menggunakan tanaman khas daerah dan ritual spiritual. 4. Perekonomian lokal. Kearifan lokal juga mengatur aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti sistem tani ladang berpindah yang sesuai dengan siklus kesuburan tanah, pasar tradisional yang mengatur distribusi barang dan hubungan ekonomi antar warga, kesenian dan kerajinan tangan yang menjadi sumber penghasilan sekaligus pelestarian budaya. B. Sejarah perkembangan konsep di tingkat global dan nasional. Tahun 1970-an hingga 1980-an, konsep kearifan lokal mulai diperhatikan oleh organisasi internasional seperti UNESCO dan FAO sebagai bagian dari upaya melindungi keanekaragaman budaya dan ekologi. Tahun 1990-an, dunia akademik mulai melakukan penelitian secara sistematis tentang kearifan lokal, menjadikan bidang studi yang mandiri. Di Indonesia, pemerintah mulai mengakui pentingnya kearifan lokal melalui kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Tahun 2000-an hingga sekarang, kearifan lokal diakui sebagai solusi alternatif untuk masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik budaya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat resmi mengakui hak-hak masyarakat adat dan kreatif lokal mereka. Peran dan manfaat kreatif lokal di era modern. 1. Solusi untuk masalah lingkungan. Praktik konservasi lokal menjadi model untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 2. Penguatan identitas budaya, membantu masyarakat lokal menjaga warisan budaya dan melindungi hilangnya identitas akibat globalisasi. 3. Pengembangan ekonomi lokal, kerajinan tradisional dan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal dapat mengingatkan pendapat masyarakat. 4. Pembangunan yang sesuai konteks, memberikan dasar bagi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, bukan hanya menerapkan model dari luar. 5. Penyelesaian konflik, nilai-nilai musyawarah
dan gotong royong dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik sosial dan budaya, tantangan yang dihadapi. Globalisasi dan modernisasi mengancam kelangsungan hidup budaya lokal dan praktik kearifan lokal. Kurangnya pengakuan hukum, banyak praktik kearifan lokal belum diakui secara resmi dan sistem hukum nasional. Hilangnya generasi penerus, banyak pemuda yang lebih tertarik dengan budaya modern, tidak mau belajar kearifan lokal dari leluhur. Perubahan iklim mengganggu keseimbangan ekologi yang menjadi dasar praktik kearifan lokal. Bab 3, kesimpulan. Kearifan lokal indigenous knowledge system merupakan sistem pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang secara turun-temurun melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan alam dan sosialnya. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, melainkan juga menimpa solusi berharga untuk berbagai tantangan global dan nasional. Sejak masa praaksara hingga era modern, kearifan lokal telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan memberikan kontribusi pada kelangsungan hidup masyarakat melalui berbagai bidang implementasi, mulai dari tata kelola lingkungan, sosial, politik, kesehatan, hingga ekonomi. Kearifan lokal membuktikan nilai praktisnya dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Di Indonesia, pengetahuan terhadap kearifan lokal semakin meningkat melalui kebijakan hukum dan kebudayaan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015. Namun, tantangan seperti globalisasi, perubahan iklim, dan kurangnya penerus masih menjadi hambatan utama dalam pelestarian dan pengembangannya. Pelestarian dan pemanfaatan kearifan lokal perlu dilakukan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan dunia usaha. B. Saran 1. Peningkatan edukasi dan dokumentasi. Lakukan pendataan dan dokumentasi kearifan lokal secara sistematis melalui buku, audio, video, atau basis data digital agar mudah diakses oleh generasi muda dan pihak terkait. Selain itu, integrasi materi kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tinggi. 2. Pemberdayaan masyarakat lokal. Berikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri berdasarkan prinsip kearifan lokal, serta kembangkan produk atau jasa berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Kolaborasi antar pihak. Bangun kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan praktik kearifan lokal dan pembangunan. 4. Pengakuan hukum yang lebih kuat. Pastikan bahwa hak-hak masyarakat, adat, dan praktik kearifan lokal terlindungi secara hukum, termasuk dalam pengelolaan kawasan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. 5. Pemanfaatan teknologi modern. Gabungkan kearifan lokal dengan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauannya, misalnya melalui aplikasi berbasis ponsel untuk membagikan pengetahuan pertanian tradisional atau sistem informasi geografis untuk mengelola kawasan. 5. Pemanfaat teknologi modern. Gabungkan kearifan lokal dengan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauannya, misalnya melalui aplikasi berbasis ponsel untuk membagikan pengetahuan pertanian tradisional atau sistem informasi geografis untuk mengelola kawasan adat. Mungkin itu saja materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.